Selamat datang di video panduan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Kita akan membahas dan bagaimana cara untuk menentukan tahapannya. Halo, saya Anissa. Pernah nggak sih teman-teman merasa bosan saat harus belajar hal-hal yang rumit? Tenang saja, karena di video ini kita akan coba cara yang berbeda. Lewat animasi yang menarik, kita akan pahami sebuah topik penyusunan dokumen R3P dengan lebih mudah dan seru. Penasaran? Yuk, kita tonton sama-sama. Menurut Undang-Undang UU Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Siklus bencana terdiri dari FLEN 1, prabencana 2, saat bencana 3, pasca bencana. Pengertian daripada rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah upaya memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan pasca bencana agar kehidupan sosial dan ekonomi kembali normal. Rekonstruksi adalah upaya jangka panjang untuk membangun kembali infrastruktur, fasilitas, dan kehidupan masyarakat agar lebih baik, aman, dan tahan bencana daripada kondisi sebelum bencana. 5 tahapan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pasca bencana. 1. Pengkajian kebutuhan, menilai kerusakan dan kebutuhan pasca bencana. 2. Penyusunan rencana, membuat rencana berdasarkan hasil kajian. 3. Alokasi sumber daya, mengalokasikan dana dan sumber daya yang diperlukan. 4. Pelaksanaan, menjalankan semua kegiatan sesuai rencana. 5. Monitoring dan evaluasi, memantau dan mengevaluasi. Tim menyusun kerangka acuan kerja atau KAK, menentukan alur koordinasi, dan menetapkan jadwal yang ketat agar dokumen selesai tepat waktu. Agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan koordinasi mengenai penilaian dampak bencana pada berbagai sektor yang dilakukan oleh tim Jitupasna. Penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memulihkan wilayah terdampak bencana. Secara ringkas, dan waktu penyusunannya paling lama adalah 90 hari dan dimulai saat tanggap darurat berlaku selama 3 tahun. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi melakukan pengaktifan tim Jitupasna atau pengkajian kebutuhan pasca bencana sekitar 1 minggu sebelum masa tanggap darurat berakhir untuk melakukan penilaian awal dampak bencana dan menyusun dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembentukan tim penyusun R3P. Tim ini biasanya terdiri dari perwakilan BPBD Bapeda, organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, misalnya Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta bisa melibatkan akademisi dan unsur masyarakat lain, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda. Tim menyusun kerangka acuan kerja atau KAAK menentukan alur koordinasi dan menetapkan jadwal yang ketat agar dokumen selesai tepat waktu. Tim penyusun dokumen R3P mengumpulkan data kerusakan, kerugian, dan kebutuhan dari dokumen Jitupasna, kajian kebutuhan pasca bencana, sebagai dasar. Tim merumuskan rencana strategis jangka panjang. Rencana ini mencakup pemulihan seluruh sektor yang terdampak, termasuk perumahan, infrastruktur, sosial ekonomi, dan lintas sektor, serta peninjauan kembali tata ruang wilayah selama 90 hari. Lalu, apa sajakah yang termasuk ke dalam sektor permukiman? Sektor permukiman merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat. Merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih, dan sanitasi.
merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata. Merupakan pemulihan psikologi sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. Merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbankan, lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana serta ketertiban dan keamanan. Tim menyusun rencana yang lebih detail dan terukur. Ini meliputi jadwal pelaksanaan, jangka pendek, menengah, dan panjang, anggaran, dan pihak pelaksana yang bertanggung jawab untuk setiap program, sesuai kewenangannya. Setelah disepakati, dokumen R3P ditetapkan secara resmi oleh Kepala Daerah, menjadikannya panduan hukum untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat, dampak bencana dapat dipulihkan dengan cepat, dan kehidupan masyarakat kembali aman dan selamat.